Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi, "Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah beriman percaya, tulus, suci dan benar sama seperti iman anak kecil. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak kita agar beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sama seperti anak kecil yang mau mempercayakan seluruh hidupnya pada orang tuanya. Oleh sebab itu, hendaknya kita beriman dengan kuat dan teguh bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai satu-satunya andalan kita saja. Semua harapan, cita-cita, permohonan, sikap, tingkah laku dan perbuatan serta tindakan kita pada kehidupan ini agar selalu kita serahkan pada Tuhan Yesus. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Hendaknya Tuhan yang kita sembah dan puji itu kita selalu puji dan muliakan sejak bangun dari tidur hingga kepada beraktivitas di sepanjang hari sampai pada waktu tidur kembali. Tetap kita serahkan, kita relasikan, kita komunikasikan diri kita, keluarga kita, semuanya dalam rencana kita untuk selalu memohon petunjuk dari kebenaran firman Tuhan itu saja. Tidak ada waktu bagi kita untuk kita lewatkan tanpa menghadirkan maupun melibatkan Tuhan Allah melalui dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya itu. Kiranya hanya kuat kuasa Roh Kuduslah yang menolong kita setiap pribadi maupun keluarga kita yang sudah mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini untuk kuat dan teguh seperti anak kecil yang selalu mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan pemelihara hidup kita, karena Dialah sang pemilik atas seluruh hidup dan kehidupan kita ini. Maka hendaknya kita selalu juga rindu untuk mendengarkan, tidak hanya membaca, tetapi melaksanakan firman Tuhan yang kita bisa dasarkan hanya kepada kitab suci kita, Alkitab, yang adalah firman Tuhan yang dituliskan itu, supaya hidup kita seturut dengan kebenaran firman dan kehendak-Nya, sebagai persembahan hidup kita yang tentu harus berkenan di hati Tuhan, yang menampakkan, mewujud nyatakan hidup sebagai pujian kemuliaan satu-satunya bagi nama Tuhan yang adalah nama di atas segala nama. Dialah juru selamat bagi kita umat manusia. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Injil Matius 18 ayat 4 ini. "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami memang harus senantiasa mau mewujud nyatakan apa arti hidup
sebagai orang yang mampu karena dimampukan kuat kuasa Roh Kudus, bahwa kami harus berserah dengan seluruh hidup kami sejak kami merasakan adanya hidup di hari yang baru, dan sepenuhnya pada hari itu juga kami harus sungguh-sungguh melaksanakan segala perintah maupun keinginan dan kehendak Tuhanlah yang harus kami perlakukan, bukan untuk menuruti keinginan kedagingan kami, karena kami tahu bahwa hidup kami ini tidak dapat kami hidupi oleh diri kami sendiri. Kami dihidupkan oleh Tuhan, diciptakan dan Kaulah Sang Pembeli atas diri kami, supaya kami senantiasa sadari bahwa Engkaulah sungguh-sungguh Allah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan dari seluruh aspek dari kehidupan kami ini, yang harus mengarah kepadamu saja, supaya setiap langkah melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari benar-benar mencerminkan bahwa kami tidak dapat hidup oleh diri kami sendiri, tapi kami dihidupi oleh Tuhan, sehingga sudah selayaknya hidup kami ini kami pakai hanya untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kami umat-Mu di muka bumi ini. Kami hendak serahkan juga diri kami yang sampai saat ini mengalami gangguan kesehatan, di mana apabila sakit penyakit ada pada diri kami, baik itu yang bersifat jasmani, terlebih yang bersifat rohani kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberikan mujizat kesembuhan bagi diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon, menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami yang harus jadi. Amin.